Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang anggota elit yang diperintahkan membongkar kesatuan anggota khusus yang telah melakukan tindakan tidak terpuji, telah membunuh seluruh warga kampung demi menyelesaikan perintah yang ditugaskan pada mereka. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan sekelompok anggota khusus yang disebut dengan Black Swan berasal dari Amerika Serikat, disewa dan ditugaskan pemerintah Inggris untuk mengamankan jalur pipa gas antar negara yang masih dalam pengerjaan di sebuah desa di negara Georgia. Komandan Black Swan yang bernama Louis mengatakan pada putrinya yang bernama Grace, saat ini penduduk desa tidak mau dievakuasi ke tempat lain yang membuat pekerjaan pipa terhambat. Setiba di tempat proyek yang masih bersengketa, seorang petinggi SAS yang bernama Jack Clement yang memerintahkan mereka menghampiri dan mengatakan kalau warga desa bersikeras untuk tetap tinggal di desanya dan tidak mau dipindahkan. Seluruh anggota Black Swan mencoba bernegosiasi dengan mereka, akan tetapi saat dalam peperangan, ayah Grace mengatakan sudah saatnya dia menggantikannya sebagai komandan Black Swan, dan Grace diberi wewenang mutlak dalam setiap keputusannya. Tentu saja, Grace sangat senang karena dia sangat berambisi untuk menjadi komandan Black Swan. Grace segera memerintahkan seluruh anggotanya membunuh semua warga laki-laki dan membiarkan hidup semua warga perempuan untuk menyebar teror betapa kejamnya kelompok Black Swan yang dipimpin olehnya. Tanpa mereka ketahui, seorang warga perempuan mengabadikan tindakan anggota Black Swan dan mengunggahnya ke media sosial. Kejahatan mereka terus dilakukan hingga malam hari dan membakar seluruh desa. Di Inggris, terlihat seorang pemuda bangsawan yang bernama Thomas. Dia adalah prajurit SAS, pasukan elit. Di rumah mewahnya, dia mengambil cincin peninggalan kedua orang tuanya dan berniat untuk melamar seorang wanita pujaan hatinya. Keesokan harinya, terlihat berita di televisi mengabarkan kelompok Black Swan telah membunuh dan membakar seluruh desa di Georgia yang menyisakan warga wanita di desa tersebut. Pemerintah mendesak agar ketiga petinggi anggota Black Swan agar segera ditangkap dan diadili di Mahkamah Internasional di Inggris. Di tempat lain, seorang Perdana Menteri yang menyewa anggota Black Swan memerintahkan pada seorang komandan tentara yang bernama Jack untuk memberitahu pada seluruh tentara SAS agar menangkap tentara Black Swan, karena Perdana Menteri tidak ingin pihak lain mengetahui kalau para anggota Black Swan diperintahkan olehnya, yang tentunya pemerintah Inggris akan dicap buruk di mata dunia. Di sisi lain, terlihat Tom mendatangi pacarnya yang bernama Sophia, seorang dokter di rumah sakit. Tom berencana mengajaknya liburan ke Prancis dan berniat akan melamarnya. Dalam pembicaraan mereka, Komandan Jack menghubungi Tom dan memberi perintah untuk mengejar dan menangkap anggota Black Swan. Ternyata Tom salah seorang anggota SAS yang sangat diandalkan Komandan Jack. Tak lama kemudian, di tempat lain, Grace berhasil mengetahui rencana pemerintah Inggris yang ingin menangkapnya karena tindakan Black Swan yang di luar batas, sekaligus memutuskan kerjasama sepihak dengan anggota Black Swan. Mengetahui berita tersebut, Grace berencana untuk segera pulang ke Amerika. Akan tetapi, ayah Grace, Louis, melarangnya karena Louis meyakini kalau tindakan tersebut akan membahayakan nyawanya. Saat ini, ternyata seluruh anggota Black Swan telah berada di Inggris. Tom yang mengetahui keberadaan mereka segera menemui salah seorang anggota Black Swan yang menyamar sebagai pembantu rumah tangga.
dan melumpuhkannya dengan obat bius. Tom segera melaporkan pada komandannya di markas yang bernama Mayor Bicep. Mayor Bicep memerintahkan agar tidak menggunakan senjata agar korban jiwa tidak berjatuhan. Akan tetapi tiba-tiba mereka langsung diserang anggota Black Swan yang bertempat di sana. Stop it! Tim SAS berhasil melumpuhkan anggota Black Swan dan menangkap Lois. Akan tetapi mereka kehilangan Grace yang berhasil kabur. Dengan kesal, Komandan Jack langsung menembak Lois hingga membuatnya tewas. Tidak berselang lama, Mayor Bicep sampai di lokasi tempat kejadian. Dia sangat terkejut dan marah pada Tom karena telah membunuh seluruh anggota Black Swans yang berada di TKP. Tom menjawab kalau mereka diserang dan harus membela diri. Karena kejadian tersebut, Mayor Bicep menghukum Tom untuk dibebas tugaskan dengan waktu yang tidak ditentukan. Tom segera menemui Sophie di rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Sophie sangat mengkhawatirkan pekerjaan Tom yang bisa merenggut nyawanya. Tom mengatakan kalau saat ini dia sedang dihukum untuk tidak bertugas dan bisa melanjutkan rencananya pergi ke Paris menaiki pesawat. Akan tetapi, Sophie tidak mau menaiki pesawat karena dia fobia dengan ketinggian. Sophie meminta melakukan perjalanan darat dengan menggunakan kereta, dan Tom menyetujuinya. Tiba saat keberangkatan, terlihat seorang wanita disabilitas juga menaiki kereta yang sama dengan Tom dan Sophie. Ternyata itu adalah Grace yang sengaja mengikuti Tom. Dari informasinya di kantor polisi, petugas kereta menemui Grace meminta menunjukkan tiket kereta miliknya. Akan tetapi Grace segera membunuhnya. Saat Tom hendak ke toilet, dia terkejut melihat bercak darah di gagang pintu toilet dan segera masuk dan menemukan petugas kereta yang telah tewas. Tom sadar kalau salah seorang anggota Black Swan telah mengikutinya, segera melapor ke markas kalau dia meyakini Grace berada di kereta sama dengannya. Anggota di markas langsung memberitahu pada Mayor Bicep, dan ternyata Mayor Bicep lah pengkhianat yang telah memberi informasi pada Grace. Mengetahui kalau Tom sadar keberadaan mereka, Grace segera bergerak memerintahkan anggotanya membajak kereta dan mematikan CCTV serta mengaktifkan alarm kebakaran. Dengan cepat, petugas damkar datang tepat kereta berhenti di dalam terowongan. Tom mengetahui kalau para petugas bukanlah dari damkar dan segera melumpuhkan satu persatu dari mereka. Tom terus dikejar anggota Black Swan. Saat bersembunyi, Tom segera menghubungi markas agar segera mengirim bantuan dan memotret Grace, pemimpin Black Swan, serta mengirimnya. Akan tetapi, Mayor Bicep malah mengirim foto itu kembali pada Grace agar mengetahui posisi Tom. Salah seorang anggota Grace mengetahui kalau di atas terowongan ada jalur pipa gas dan berencana akan meledakkannya agar seluruh kota hancur dengan ledakan yang dahsyat. Tom juga berhasil menyebarkan informasi ke media yang membuat pemberitaan di televisi memberitakan Black Swan telah membajak kereta di sebuah terowongan bawah tanah pipa gas.
Informasi tersebut langsung diketahui Perdana Menteri Inggris dan segera memerintahkan Komandan Jack agar segera menghabisi seluruh anggota Black Swan. Komandan Jack segera mengerahkan seluruh anggotanya untuk menuju ke TKP. Di dalam kereta, anggota Black Swan segera meminta seluruh handphone para penumpang karena keberadaannya telah bocor ke publik dan tentunya pemerintah Inggris tidak akan tinggal diam. Saat salah seorang penumpang mengatakan kalau ponselnya hilang, Grace langsung menembaknya hingga tewas. Dari tembakan tersebut, ternyata salah seorang anak perempuan tak sengaja terserempet peluru yang membuatnya terluka. Grace segera memerintahkan seluruh penumpang yang dapat mengobati anak kecil tersebut. Sophie yang seorang dokter tentu mau mengobati anak tersebut, akan tetapi dia membutuhkan kotak P3K yang berada di toilet. Tom mengetahui kalau Sophie pergi ke toilet mengobati anak tersebut. Dengan mengikutinya dari luar kereta, di bawah kereta, Tom meminta Sophie agar segera pergi dengannya untuk kabur. Akan tetapi Sophie menolaknya dan meminta agar Tom membawa anak kecil tersebut. Agar tidak terjadi kecurigaan pada anggota Black Swan, Sophie terlebih dahulu meminta agar memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, anggota SAS telah sampai di terowongan dan langsung menghadapi anggota Black Swan. Grenade! Grenade! This is Alpha. Dalam serangan tersebut, banyak dari anggota SAS yang terluka. Komandan Jack meyakini kalau penyerangan mereka telah lebih dulu diketahui oleh anggota Black Swan, yang berarti ada dari pihak dalam yang telah berkhianat. Grace segera menghubungi pihak SAS agar memberitahu pada Perdana Menteri kalau tindakannya di Georgia atas perintah dari Perdana Menteri Inggris yang telah menyewanya. Untuk membebaskan para penumpang dalam kereta, Grace meminta tebusan $500 juta serta mengawal para anggota Black Swan ke bandara untuk menuju Amerika. Komandan Jack segera memberitahu Perdana Menteri dan memberitahu semua keinginan anggota Black Swan. Perdana Menteri menerima tawaran Grace untuk membayar tebusan asalkan tidak memberitahu peristiwa di Georgia ke publik dan mengatakan kalau itu bukanlah perintah dari negara Inggris. Saat Tom meminta anak kecil yang diselamatkannya pergi ke tempat tentara SAS agar dilindungi, anggota Black Swan mengetahui keberadaan Tom dan langsung menghadapinya. Anak kecil tersebut akhirnya dapat lolos dan berhasil bertemu dengan anggota SAS. Dalam kereta, Grace menginterogasi Sophie, menanyakan mengapa anak kecil yang diobatinya bisa kabur dan diselamatkan oleh salah seorang. Grace merasa kalau Sophie kenal dengan orang yang telah menyelamatkan anak kecil tersebut, biarpun Sophie menyangkalnya. Anak buah Grace memberitahu kalau handphone yang diserahkan Sophie bukanlah miliknya, akan tetapi milik orang lain yang telah dibunuh Grace tadi. Karena Sophie tidak mau menunjukkan di mana handphonenya, Grace memerintahkan anggotanya agar mencari di mana handphone Sophie. Yang akhirnya mereka berhasil menemukan di mana handphone tersebut disembunyikan. Di luar kereta, Tom terus menghadapi anggota Black Swan yang mencoba meledakkan pipa gas. Tak lama kemudian, Komandan Jack dan Mayor Bissett menemui Grace untuk bernegosiasi pembebasan tawanan. Dalam pembicaraan mereka, Komandan Jack terkejut kalau selama ini Mayor Bissett yang telah menjadi musuh dalam pasukannya. Saat itu juga, Grace langsung membunuh Mayor Bissett.
Grace dan Komandan Jack sempat bersitegang membahas kasus pembantaian yang dilakukan Grace dan anggotanya. Komandan mengatakan Grace melakukan tugas tidak profesional, telah meninggalkan banyak saksi hidup. Tanpa Komandan Jack ketahui, anak buah Grace merekam pembicaraan mereka dan segera mengunggahnya ke media sosial, yang tentunya masyarakat bisa menilai kalau awal dari tragedi tersebut perintah dari orang Inggris. Di luar, Tom segera menghubungi tangan kanan Mayor Bissett, mengatakan kalau para anggota Black Swan akan meledakkan pipa gas dan bisa mengakibatkan kehancuran besar, dan juga meminta agar segera anggota SAS menyelamatkan para sandera. Setelah menerima pesan dari Tom, dia malah menghubungi Grace dan memberitahu kalau Sophie, perempuan yang disandera Grace, adalah pacar Tom. Tanpa Grace sadari, Komandan Jack mengetahui pembicaraan mereka, akan tetapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Grace langsung menghubungi Tom agar segera menyerahkan diri, kalau tidak dia akan membunuh pacarnya Sophie. Mengetahui kalau kedoknya telah terbongkar, Tom segera mencari cara agar bisa menyelamatkan Sophie. Tom menemukan kakak Grace dan langsung menyandranya untuk melakukan pertukaran dengan Sophie. Saat akan melakukan pertukaran, tiba-tiba Run, Sophie, run! mereka segera kabur yang masih membawa Sophie. Tom terus mengikuti Grace dan anggotanya untuk menyelamatkan Sophie. Mengetahui kalau mereka masih diikuti Tom, saudara Grace meminta agar jalan duluan keluar terowongan dan dia akan menghentikan Tom. Dengan susah payah, Tom berhasil menghabisi saudara Grace. Di luar terowongan, anggota SAS sebagai sniper bersiap menghadapi kedatangan para anggota Black Swan. Untuk menyusahkan para tentara yang mengikuti mereka, para anggota Black Swan membebaskan semua tawanan dan menyamar dalam kerumunan. Akan tetapi, para tentara sniper telah mendapat petunjuk dari markas. Seluruh anggota Black Swan telah terdeteksi dan segera menghabisi mereka. Akan tetapi, Grace kembali berhasil melarikan diri. Grace ternyata berada di ujung pipa gas yang terus menyandra Sophie. Tom terlihat berhasil mengejar dan meminta agar melepaskan Sophie. Grace mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan para pemerintah Inggris yang telah mengkambing hitamkan dirinya. Bahkan demi menutupi kesalahan mereka semua, dia rela membunuh ayah dan seluruh para anggotanya. Dengan pemicu ledakan di tangannya, Grace langsung meledakkan bom di pipa gas bawah tanah yang membuat seluruh anggota SAS ikut tewas. Dalam insiden tersebut, Komandan Jack masih selamat dan meminta agar anak buah kepercayaan Mayor Bissett membantunya dari puing-puing reruntuhan. Akan tetapi, dia malah membawa kabur seluruh uang tebusan. Grace langsung menusuk paha Sophie agar Tom berhenti mengejarnya. Akan tetapi, Sophie menyuruh Tom agar mengejar Grace secepatnya karena Sophie merasa lukanya masih bisa dia tangani. Dalam pencariannya, Tom sempat kehilangan Grace. Akan tetapi, tiba-tiba
Tom akhirnya berhasil mengalahkan Grace dan berencana akan membawanya ke kantor untuk diadili. Di dalam mobil, Grace terus mengoceh, membujuk Tom agar mau bergabung dengannya menjadi anggota Black Swan. Dengan kesal, Tom terpaksa membunuhnya saat itu juga. Di kantor Perdana Menteri Inggris, saat rapat, tiba-tiba TV nasional memberitakan tentang perbincangan Komandan Jack dan pimpinan Black Swan. Seluruh tamu rapat terkejut dan tidak bisa mengelak kalau Perdana Menteri Inggris terlibat dalam kasus pembunuhan di Georgia yang membuatnya terpaksa dijerat dalam hukum. Keesokan harinya, terlihat Tom dan Sophie telah berada di Paris, yang tentunya Tom melamarnya. Dan film pun berakhir. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.